الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam satu majelis ilmu, majelis mudzakarah, majelis munasahah, saling mengingatkan, kita saling menasehati untuk kita yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang berikutnya, hendaknya kita tidak lupa dan terus mengingat agar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmah, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita taufik untuk kita bersama-sama mengkaji perkara agama kita, membaca nasihat-nasihat ulama, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dengan harapan agar kita semuanya benar-benar beragama dan juga menjalani kehidupan ini sesuai di atas bimbingan Al-Quranul Karim dan juga bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan terbimbing dengan bimbingan para ulama. Ikhwani fiddin, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang terjadwal secara rutin insyaallah, kita akan melanjutkan membaca salah satu risalah dari muhadharah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, dengan tema dan pembahasan terkait
hukukul aulad 'alal aba wal ummahat. Terkait dengan hak-hak anak-anak terhadap para ayah dan para ibunya. Kita pada pertemuan yang lalu telah menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh di sini tentang kebanyakan kenakalan, kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita. Itu kebanyakannya disebabkan karena ayahnya. Sang ayah yang terlalu menuruti syahwat anak-anaknya. Sang ayah yang melalaikan pendidikan, melalaikan kebutuhan maknawi, kebutuhan yang sifatnya batin, kebutuhan imannya. Lalai dari pendidikan adab dan akhlak, sehingga anak-anak ini tidak terbimbing dengan bimbingan ilahi, yang pada akhirnya kerusakan anak-anak itu yang mayoritasnya terjadi karena kurangnya perhatian ayah terhadap anaknya, yang pada akhirnya anak tersebut durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sehingga di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari mengingatkan, idzan lil abna'i hukukun ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak memiliki hak-hak terhadap orang tua mereka yang selayaknya dan seharusnya untuk diperhatikan dan juga ditunaikan. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah au amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal tersebut, yakni melaksanakan hak-hak anak kita, memperhatikan hak-hak mereka, ini termasuk yang akan ditanya seorang hamba tentangnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan bertanya tentang keluarganya. Dia akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Maka kita lanjutkan di sini, kata Syekh, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan-permasalahan penting ini dan segala yang terkait dengannya pada poin-poin yang tersusun. Yang pertama, maknal haqqi wal muradu bihi. Yang pertama, arti dari al-haq dan juga apa yang dimaksud dengannya. Nahnu naqul, kita mengatakan, innal abna'a lahum haqqun ala abaihim, famal muradu bi kalimati haqqin. Sesungguhnya anak-anak itu mereka memiliki hak atas orang tua mereka. Maka apa yang dimaksud dengan kalimat hak itu? Karena di judulnya di sini hak-hak anak. Apa sih hak itu? Al-haqqu diddul batil. Al-haq itu lawan dari al-batil. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala. Dan dia juga termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah azza wa jalla. Wa qauluhul haq jalla jalaluh. Ya. Dan ucapannya al-haq jalla jalaluh. Al-haq
salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Asmaul Husna. Nah, sehingga ada orang yang namanya Abdul Haq. Yang dimaksud di sini adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi al-'adlu. Dan hak juga bisa diartikan al-'adlu, keadilan. Wa yuradu bihi al-Islam. Dan juga bisa dimaksud al-haq ini adalah al-Islam. Wa yuradu bihi al-milk. Bisa juga diartikan sebagai kepemilikan, hak kepemilikan. Ya. Wa yuradu bihi al-amru al-muqtadi. Juga dimaksudkan dengan hak di sini adalah perkara yang telah ditetapkan. Ya. Jadi banyak makna hak secara bahasa. Ada yang hak itu diddul batil, lawan dari kebatilan, keadilan, juga al-Islam termasuk ya, hak juga terkait dengan hak kepemilikan atau perkara yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga hak bisa dimaksud dengan as-sidqu, kejujuran. Wa yuradu bihi al-maut. Diartikan juga dengan al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazm. Al-haq juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari arti-arti al-haq yang dimaukan di sini adalah arti al-haq itu sendiri. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Wal haqqu huwa wahidu al-huquqi. Al-haq juga adalah bentuk tunggal dari al-huquq. Ya. Al-haq itu mufradnya atau tunggalnya, al-huquq bentuk jamaknya. Sehingga huququl aulad berarti hak-hak anak-anak. Ya. Kata Syekh, hadza min haitsul lughah. Ini semua tadi yang kita baca makna atau arti hak, al-haq. Ini jika ditinjau dari etimologi bahasa. Makna secara bahasa. Au min haitsu ba'du ma'anihi allati laha ta'alluq. Atau juga ditinjau dari sebagian makna-maknanya yang memiliki keterkaitan dengannya secara bahasa. Amma min haitsu at-ta'alluqus syar'i. Adapun jika ditinjau dari keterkaitannya secara syar'i, arti secara syariat, annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya al-haq itu diartikan dengan segala yang ditetapkan secara hukum. Ya, segala sesuatu yang ditetapkan secara hukum. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan yang kita ketahui, ya, yang maklum bahwasanya hukum yang tetap itu lebih luas dan lebih umum sifatnya dari sekedar apa? Hukum wajib atau mandub. Wajib atau hal yang sifatnya anjuran. Fal hukmu tsabit, maka hukum yang tetap qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Hukum yang tetap bisa dalam bentuk wajib, ya. Jadi hukum ini ditetapkan sebagai hukum yang wajib.
Terkadang juga bisa sebagai manduban, yakni mustahabban, anjuran. Atau bisa juga hukum yang tetap itu mubah. Ya. Boleh-boleh saja untuk dilakukan. Wa min dzalika, di sini ada penjelasannya. Maksudnya bagaimana hukum yang tetap itu? Dalam sebuah syariat atau hukum syariat, dalam sebuah amalan tertentu, itu bisa jadi hukum itu bisa wajib. Ya. Ada satu amalan juga bisa hukumnya menjadi mandub, dianjurkan. Jika dikerjakan dia diberikan balasan kebaikan, jika ditinggalkan tidak mengapa, atau lebih dikenal dengan mustahab. Bisa juga mubah, boleh-boleh saja. Dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Kata Syekh, wa min dzalika, permisalan dari contoh hal tersebut, ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah dalam kitab sahih keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain khamsun, ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringi atau mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, dan menjawab doa orang yang bersih. Perhatikan hadis ini ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Syekh, fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wattiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini, di dalam hadis ini, haqqul muslim, hak seorang muslim, ya, yaitu iyadatil marid, mengunjungi orang sakit, wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah atau mengantarkan jenazah. Yang dimaukan dengan kalimat-kalimat tersebut adalah an-nadbu, yaitu anjuran, hasungan, sunnah hukumnya yang ditetapkan. Mengunjungi orang sakit hukumnya sunnah, ya, sunnah hukumnya. Jika dia kerjakan, dia mendapatkan ganjaran, dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mengapa. Termasuk juga mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wah qad yakunu aw qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassatan. Ya. Dan memenuhi undangan. Perhatikan, memenuhi undangan termasuk hak muslim atas muslim yang lain yang wajib kita tunaikan hak tersebut karena hukumnya telah ditetapkan. Ya, mendatangi undangan itu bisa jadi hukumnya menjadi wajib jika undangan itu diberikan secara khusus kepadanya. Diundang kita menghadiri walimah, kita diundang menghadiri akdun nikah misalnya, wajib hadir, penuhi undangannya. Ya. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha.
Dan juga jika selain itu khusus, dan jika dia tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang bisa menghilangi atau terhalangi kewajiban tersebut. Ya, kalau kita diundang, namun di situ terdapat kemungkaran, ya, terdapat kemungkaran padanya. Diundang tapi di situ bercampur laki-laki dan wanita di situ, ya, tanpa bisa dihindari. Kemudian didapati musik-musik, ya, tontonan-tontonan yang berbau maksiat. Nah, didatangkan bidu wanita di situ, acara-acara yang, ya, mengandung kemaksiatan, maka ini gugur kewajibannya. Nah, waqad takunu mandubatan idza kanatid da'watu 'amatan ghaira makhsusah. Dan juga bisa hukumnya menjadi mandubah, menjadi sunnah, mustahab, apabila undangan tersebut diberikan secara umum, tidak secara khusus kepada kita. Secara umum diundang, ya, kepada jamaah majelis ta'lim ini dan itu, diharapkan untuk hadir pada pernikahan kami dan sebagainya, atau pernikahan putri kami. Nah, ini tidak diberikan secara khusus, maka berubah hukumnya menjadi mandub. Wa amma tashmitul 'atish fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun kata Syekh, mendoakan atau membalas doa orang yang bersin, ya, kata hak di sini datang dengan makna wajib, ya. Bagaimana hadisnya itu? Idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah, ya. Wa idza qala akhuhu alhamdulillah falyaqul lahu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu li akhihi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Di situ ada kata perintah, ya. Sehingga di sini kalimat hak datang dengan makna al-wujub. Idzan kata Syekh, hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haq. Maka makna atau arti-arti ini yang dimaukan dengan kalimat hak itu. Lidza satanawalu fil muhadarati biiznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah atas izin Allah Subhanahu wa taala atau dengan izin Allah taala, sejumlah hak-hak anak-anak, ya, yang wajib maupun yang mandub, yang wajib maupun yang sunnah, ya. Itu sekilas tentang makna hak. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan poin yang kedua. Tsaniyan, taqwal abai tahfadul abna'a. Poin yang kedua kata Syekh, ketakwaan orang tua, ya, akan menjaga anak-anaknya. Ini poin yang kedua. Diberi oleh Syekh di sini sebuah kesimpulan. Ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihah." Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dahulu kedua orang tua dari kedua anak tersebut
merupakan orang yang soleh. Nah, hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini, wa kana abuhuma salihah, ini menjelaskan di dalamnya menunjukkan dalil yang zahir, dalil yang jelas bahwa seorang yang saleh itu akan dijaga anak keturunannya. Ya. Akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadahnya yang ia berikan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah kedua orang tuanya tadi. Kesolehan orang tua. Ketakwaan orang tua. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillah. Dan apa saja balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa realisasi dari peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia beribadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah penuhi kebutuhannya. Semakin Allah Subhanahu wa ta'ala jaga apa yang ia miliki dari keluarga dan anak-anaknya. Luar biasa. Balasan yang besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Ya. Wa barakati ibadatihi lillahi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anna dzalika yashmalahum wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dih. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasannya hal tersebut mencakup mereka dan berlanjut kebaikannya kepada anak keturunannya setelahnya. Ka'ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim. Seperti anak-anaknya memberikan syafaat baginya, ya. Atau dia diberi syafaat karena mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan dia diangkat derajat mereka, kedudukan mereka dengan derajat yang lebih tinggi di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita baca ini tentunya membutuhkan iman, membutuhkan keyakinan di dalam dada kita. Ketika seorang itu yakin dengan apa yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa janji-janji Allah, dipertegas lagi, diperjelas lagi oleh para ulama penjelasannya dari tafsir yang dimaukan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, sebagaimana yang kita dengarkan baru saja. Itu membutuhkan yakin, ya, membutuhkan iman kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak yakin, percuma, tidak akan berbekas. Ketika kita tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keimanan kita kadarnya kurang, maka ibadah itu tidak terasa. Dia akan tidak merasakan nilai-nilai ibadah tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas ganjaran tersebut secara terus-menerus, berlanjut ganjaran itu. Ya.
Barakallahu fikum. Sehingga butuh iman kaum muslimin. Butuh kita yakin. Sehingga kita tidak main-main dalam ibadah. Kadang-kadang sering ya, mungkin kita merasakan ketika kita dalam keseharian kita, kadang-kadang ada masa-masa fatrah itu. Masa-masa futur. Gak semangat, ini gak semangat, itu gak semangat. Ketahuilah, disitulah keimanan kita sedang berkurang. Kadar keimanan kita berkurang. Ya. Sehingga kita ogah-ogahan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat bahwasanya ibadah itu akan menjadikan balasan tersebut secara terus-menerus akan dirasakan oleh anak cucu kita. Dengan apa balasan itu Allah berikan? Bisa jadi Allah jaga keistiqomahan anak kita. Allah mudahkan anak kita mendapatkan hidayah. Allah mudahkan anak kita dalam thalabul ilmi. Ya. Allah jaga anak kita dari berbagai macam bentuk kemungkaran yang bisa mengurangi iman mereka, bahkan merusak iman mereka. Bisa jadi dengan sebab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kita jalani ibadah tersebut dan juga sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga butuh dari kita yakin agar ibadah kita itu berbobot, agar ibadah kita itu mudawamah, continue, konsisten, komitmen dengan apa yang telah kita pelajari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau kita membaca faedah-faedah seperti ini, ya, balasan-balasan yang besar seperti ini, coba kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kita lihat putra-putri kita, mengapa mereka sulit sekali untuk diajak ke arah yang baik. Ya. Bisa jadi karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bisa jadi perhatian kita kepada keluarga kurang, introspeksi. Nah, jangan hanya sepihak, anak kita saja yang disalahkan. Ya, kita lupa terhadap diri kita. Anak kita meniru kita, anak kita melihat orang tuanya. Kok ternyata seperti ini orang tua saya. Anak meniru. Ya. Itu salah satu bentuk. Bisa jadi karena yang lain. Karena faktor eksternal. Faktor yang muncul dari dalam keluarga atau dalam luar keluarga kita. Baik itu lingkungan atau saudara, sanak famili yang kurang mendukung dan yang lainnya. Sehingga semuanya itu adalah bentuk ujian bagi kita. Bentuk ujian bagi kita. Terus kita fokus, ya, dengan harapan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'inda hadhihi al-ayah wa kana abuhuma salihah. Berkata Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa kana abuhuma salihah, dalam surat Al-Kahfi, ya, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ini ayatnya lengkap. Adapun al-jidar, tembok, ya, yang berdiri ini adalah milik dua anak yatim di kota ini.
Dan di bawah tembok ini ada harta benda untuk mereka. Ya. Ada harta benda untuk mereka yang dahulu kedua orang tua anak ini adalah orang yang soleh. Hartanya dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa kana abuhuma salihah qala ufidha bi salahi abihima. Anak ini dijaga kesolehannya, dijaga keberadaannya dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah kama huwa zahir fahuma hufidha kama qala radhiyallahu anhu bi salahi abihima. Dan di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan kesolehan anaknya di dalam ayat ini. Tidak disebutkan. Ya. Sebagaimana yang ada pada ayat tersebut. Maka kedua anak itu dijaga. Dijaga sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dijaga dengan sebab kesolehan kedua orang tuanya. Artinya barokah dari ibadah yang dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi ibadah kedua orang tua ini, ya, memiliki barakallahu fikum memiliki balasan, ya, memiliki kekuatan. Apa itu kekuatannya? Yaitu mendatangkan keberkahan, penjagaan bagi anak keturunannya. Kok bisa? Ya tentunya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berjalan atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita ini adalah hamba-hambanya. Nah, Allah Azza wa Jalla yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah Azza wa Jalla itu maha berkehendak. Dia melakukan apa yang ia inginkan dan apa yang dia, ya, barakallahu fikum, kehendaki. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, berkata al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, innallaha azza wa jalla la yahfazu bihifdzir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga maksudnya di sini menjaga anak dengan penjagaan seseorang yang saleh, ya, waladahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan penjagaan seorang yang saleh. Artinya siapa? Orang tuanya. Wa walada waladihi, dan yang dijaga adalah anak dari anaknya. Ya, ini cucunya dijaga juga. Wa duwairatahu lati fiha, dan juga, ya, keluarga kerabat-kerabatnya juga dijaga. Wa duwairati haulahu, dan sanak atau anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzi minallahi wa sitrin, dan dia akan dan mereka akan senantiasa dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengawalan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya. Anugerah yang sangat besar yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang saleh. Selain dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya pun juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya cukup anaknya, anak dari anaknya, cucunya, anak keturunannya, sanak familinya juga dijaga. Luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau di masa kita sekarang ini, orang yang
benar-benar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jika seorang itu melihat ada orang-orang model yang alim, ahli ibadah, itu dicibir, ya. Terkhusus ketika di ajang-ajang acara keluarga. Kalau orang keluarganya sudah melihat model saudaranya ini berbeda, dulunya mungkin, ya, pakaian-pakaian yang tidak syar'i, terbuka auratnya atau sebagian auratnya, ketika datang sekian tahun gak jumpa, melihat perubahan pada keluarganya atau pada saudaranya ini tadi, sudah dicibir, ya. Aliran apa kamu sekarang? Ya. Belajar di mana kamu sekarang? Ya. Ditanya, anakmu sekolah di mana? Ya. Ketika dijawab di pesantren atau di pondok. Di pondok, mau jadi apa anakmu? Itu spontan dan umum itu seperti itu. Ya. Anak yakin setiap keluarga salafiyin khususnya pasti mengalami hal yang seperti ini. Ya. Tidak semua, sebagian besar. Terlebih lagi dakwah salaf ini tidak semua orang yang bisa atau mau menerima dakwah tersebut kecuali yang Allah kehendaki tentunya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, padahal kalau mereka tahu keutamaan seorang yang bertakwa kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut terjaga. Dia pun akan mendapat keberkahan dari ibadah yang dilakukan saudaranya atau dilakukan oleh anaknya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya karena kejahilan. Karena kejahilan akhirnya mereka berbuat demikian. Nah, barakallahu fikum ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, indal ayatis salifah, terkait dengan ayat yang tadi, ya. Fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihah yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Nah, di dalam ayat tersebut sebagai dalil, ya, yang menunjukkan bahwasannya seorang yang soleh dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan keberkahannya itu meliputi, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka di dunia dan di akhirat, bi syafaatihi fihim, dengan syafaatnya terhadap mereka, wa raf'i darajatihim, diangkatnya derajat mereka, kedudukan mereka, ila a'la darajatin fil jannah, ya, diangkat ke derajat yang lebih tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Masuk jannah aja seneng, apalagi masuk jannah kemudian kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran syafaat dari ahli ibadah seorang, ya, orang tua kita. Litaqarra ainuhu bihim kama jaa fil Qur'ani wa waradat bihi sunnah. Ya. Menjadi penyejuk kedua matanya, ya. Dengan sebab mereka sebagaimana datang penjelasan ini dalam Al-Qur'an dan juga diriwayatkan dari atau dalam sunnah-sunnah. Kemudian disebutkan asar Ibnu Abbas yang kita baca pada kesempatan yang tadi awal. Kemudian kata Syekh, fahifdzul abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jalla.
wa khasyatuhu fir ridha wal ghadab. Maka penjagaan seorang hamba terhadap dirinya dan juga penjagaannya atas realisasi dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta rasa takutnya dia dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla dan kemurkaannya, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan penunaiannya terkait hak Allah Subhanahu wa taala, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, akan memberikan manfaat kepadanya dan manfaat kepada anak keturunannya, wa salahuhu wa khairuhu, dan akan memberikan maslahat terhadapnya dan kebaikan untuk dirinya biiznillahi ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa khairul li abnaihi wa aqibihi. Dia merupakan kebaikan bagi anak-anaknya, ya, dan apa yang kebaikan yang setelahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini sebuah amalan balasan yang disesuaikan dengan amalannya, yang dikenal dengan al-jaza min jinsil amal. Selama dia menjaga ibadah kepada Allah, menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, maka dia akan terjaga. Dia akan dijaga oleh Allah. Tidak hanya dia saja, ternyata keluarganya pun juga dijaga, anak-anaknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ingat sebuah hadis, ya, bahwasanya ketika itu Abdullah bin Abbas berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan membimbingmu. Kita lihat di sini, jagalah Allah. Allah dijaga. Dijaga itu maksudnya bukan kita menjaga zat Allah, tidak. Allah tidak butuh penjagaan kita kalau demikian. Kita menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasannya, yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang wajib kita laksanakan, perkara yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ini adalah menjaga batasan. Disitulah Allah Azza wa Jalla akan berikan balasannya, yaitu dengan Allah menjaga kita yang pertama, dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, keluarga kita dijaga. Nah, jangan seperti ahlu dunia yang mereka beribadah dengan perhitungan materi duniawi, ya, melakukan amalan-amalan jika amalan tersebut mendatangkan materi. Sodakoh, ingin sodakoh, berharap ingin lebih yang didapatkan. Dia bersodakoh 300.000 dengan harapan nanti akan kembali lebih dari 300.000, mungkin kembali nanti 700.000. Ini dihitung seperti itu. Ini nggak benar yang seperti ini. Aturan seorang bersedekah atau dia beribadah kepada Allah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia, bukan karena balasan yang bersifat materi, bukan. Adapun balasan Allah Azza wa Jalla itu hak Allah. Apakah nanti akan Allah kembalikan berupa materi juga? Ya. Misalnya dia sedekah mobil, ya, Fortuner
nanti kembalinya truk misalnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu niatnya yang benar. Lillah. Bahwasanya apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan harapan Allah akan lipat gandakan nanti di akhirat. Tidak hilang harta itu. Justru itu harta kita yang sebenarnya, yang kita belanjakan. Adapun harta kita yang kita simpan, itu bisa jadi milik kita, bisa jadi milik orang lain. Bisa ahli waris kita, ya. Bisa dibelanjakan milik orang lain, akhirnya berpindah. Nah, ini. Maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, niatkan lillahi Azza wa Jalla, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meniatkan ibadah dengan niatan seperti ini, agar Allah menjaga saya, agar Allah menjaga anak-anak saya, agar Allah menjaga anak keturunan saya, ya. Maka ini tidak mengapa, karena ini memang janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Akhwati fillah wa na'am, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah. Kemudian di sini diingatkan kita, ya, kita semua diingatkan, wala ya'ni dzalika bid-darurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Tidak berarti di sini, ya, yang demikian itu tidak mesti bahwasannya setiap orang yang saleh, kemudian anak-anaknya juga saleh. Tidak mesti. Falaysa hadza bid-darurah. Ya, maka ini bukan satu keharusan dan kemestian. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Bukhari pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.